para personil Yayasan Perjuangan Raja dan Pondok Pesantren An-Nadhirah Kabupaten Ciamis sama Rapat, Ketua Yayasan Perjuangan Raja Kecamatan Jatilandaran Dua Sadaya dan personil Rapat, Wajibul Wahidiyah tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa Singarang, imam jamaah, para bapak ibu, para remaja, anak-anak, hadirin hadirat peserta mujahadah Syahriyah Kecamatan Jatilandaran kanggo nyanggakeun puji tasyukur Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaran salam keteman wa ta'ziman wa mahabbatan apapun beliau suhada zaman sapuratina dengan kamu atas tiparani anu saladina mangga urang sami nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina acara mujahadah Syahriyah. Rasulullah sudah nyaharap anu husnudon dinuku sangka anu sae ka Allah Subhanahu wa taala bahwa ieu mujahadah Syahriyah saras nyata sabab dibukana pintu kesadaran umat masyarakat jami'al alamin wabil khusus nyata di wilayah kecamatan Jatinegara kurang sami husnudon bahwa ini pasti baris ngajantenkeun nyata sarana kanggo berjuang bikin kesadaran umat sehingga alhamdulillah bukan manahna sehingga biasa berbondong-bondong sadar ka Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati gausi hadal zaman ini wasadi awliya wasadi awliya ta'ala al-fatihah. Para bapak ibu hadirin hadirat yang upami urang bade itenan kalayang lemut dina mana urang sadaya kasadaran aya disebabkeun nikmat ya Allah dan nikmat ijad sinaran nikmat imdad nikmat ijad nikmat di mana urang aya dilahirkeun ka ieu alam tanpa urang nyuhunkeun ka Allah hoyong aya ka ieu alam teh urang teh teu nyuhunkeun tapi diayakeun ka Allah bari urang teh didamel bangsa manusia anu paling sempurna dibanding sareng makhluk manusia. Karek urang borojol bae can apal naon-naon. Wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Can apal naon-naon teu mawa naon-naon can amal naon-naon
maka keberadaan dirinya orang fitrah suci. Kullu mauludin yuladu ala suci. Mangkaning can bisa naon-naon, can amal naon-naon suci. Jadi lamun tema balik deui tastia alam ka alam kalangeunna teh dijamin moal aya sangkut paut nyata tuntutan kesalahan. Dibandingkeun upamana ayeuna anjeunna bubrag lahir ka alam dunya kaayaan fitrah balik deui untung teu boga kasalahan ngan teu apal kumaha kaayaan di alam kalangan di alam dunya. Moal apal disebutkeun samul tahu jeung sababana efek banyak waran kajian aya nu pernah urang asa salah ngan teu apal nikmat ku Allah fasilitas nu diayakeun di dieu. Ayeuna kumaha urang nepi ka wayah ieu tos aya anu usia lanjut, tos aya anu usia tengah tumbuh, aya oge anu masih bujana, masih kasabaten remaja. Syukuri nikmat indah dimayengkeun ku Allah terus aya Nepi ka tumbuh besar seperti ayeuna ieu geus rumah tangga, geus gaduh putra, tos gaduh cucu buyut. Tos tek meneh walam tangga teh hafal. Beruntung di pasihan Fatma. Indah ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan kacidak rugi lamun ieu nikmat Allah geus dibasikeun diayatkeun ka dieu alam dijadikeun bangsa manusia dipasihan umur panjang di kaula ieu lamun teu sadar ka Allah Subhanahu wa taala sehingga pohon karena tugas urang sadaya nyata dikeun ngabdi ngabakti ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu ulah dirurugikan, ulah ngarugikan. Ulah nyata ngajerumuskeun diri kana jurang kahinaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tos nyata-nyatakeun bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyata parantos ngadamel manusia teh hebat-hebatna hadir pangaran. Namun bicara nyata ka alam dehikeun alam ayeuna disebut nyata zaman purba. Zaman purba mah memang bentuk sebelum anu ayeuna ieu kalengkapan jelas urang dina posisi anu sampurna dina masa anu sampurna periode anu manusia dengan keberadaan ketegangan anu sampurna. Summa qadadnahu asfala nu tadinya mulia alus kecil kok dijadikan handap handap
lan hina nak timbang hina. Walaupun darokna jahannam dikasih nas lahum qulubun yaqiluna biha walahum a'yunun yubsiruna lain sebagainya walahum qulubun la yasma'una ulaika kalaham balikun adon. Mereka manusia itu punya telinga, mereka manusia itu punya hati, tapi sayang dengan hati tidak menjadi sadar kepada Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi sayang dengan hati tidak sadar kepada Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak punya sadar. Mereka adalah sesat, malah lebih sesat ketimbang hewan binatang. Lamun keayaan itu berarti urang ngarendahkeun ke Allah, geus diangkat dimuliakeun. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun. Tina kaayaan tadi digejretkeun manusia tina derajat anu saha, tina derajat anu munyakan lebih rendah, lebih handap, kecuali mual ari jelmaan iman. Wa amilus sholihat dan berbuat amal. Mereka punya pahala yang tidak berhenti. Wikannya jantan urang diayatkeun ku Allah keberadaan bangsa manusia makhluk anu sempurna dipasihan deui terus ya Allah, dipasihan umur rezeki untuk kaetan dohir batin sampai hari ini. Lamun aina urang geus dibere ieu nikmat indah satos dan nikmat ijad, kira-kira nanti pertahankan urang atau urang ini kudu dipertahankan kemuliaan Allah. Tugasna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tugas satu tugas ilahi hanya bikin ngabdikeun diri ka Allah Subhanahu. Naon anu beruntung urang lamun ieu geus paten bahwa ayeuna urang diciptakeun bangsa manusia termasuk jin diciptakeun ku Allah bikin ngabdikeun diri ka Allah. Naon beruntung ayeuna bikin umat manusia menemukan jalan kesadaran ke Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu nyata bisa. Coba jika kumaha ngaplikasikeun tentang ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi nilai pengabdian ke Allah Subhanahu wa ta'ala lamun urang teu dituntun ku seorang guru kami sebagai pembahan keimanan yang memperbaharui keimanan. Karena bayangkan 14 abad setelah terhitung dari mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah
Dugi kawang kita ayeuna parantos 14 abad 1444. Jeda ti Nabi Isa alaihissalam ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurutkeun riwayat 500 tahun bae umat keberadaan geus jahiliyah. Tidak mengenal Tuhan yang sejati, tidak mengenal Tuhan yang hakiki. Mereka malah menuruti apa yang didengar oleh telinganya, apa yang datang kepada bisikannya. Maka beraneka ragam di waktu itu sembahan umat manusia, beragam sembahan manusia. Hanya dengan waktu 500 tahun sudah kacau keimanan. Bayangkan hampir dilipat jeda di Nabi Isa karena Nabi Muhammad SAW begitu lama, tapi tetap keimanan masih dipertahankan karena setiap zaman Allah mengutus seorang pembaharu, termasuk di saat itu orang sadaya menemukan beliau Gausu Hada zaman radhiyallahu dengan diberi metode pendekatan bersolawat ke pangkuan Rasulullah SAW. Ini yang harus kita banggakan dengan penuh. Kita bersyukur kepada Allah. Jangan kira bahwa ini adalah main-main. Ini adalah nikmat yang harus kita pertahankan. Jangan menganggap bahwa wajah ini hanya milik saja. Jangan menganggap bahwa wajah ini hanya amalan-amalan biasa saja. Tapi ini adalah luar. Beruntungnya seorang pengamal atau yang membaca sholawat, itulah yang tidak ada salah. Ini dengan metode yang universal, dengan metode yang tidak ada larangan, yang tidak ada pantrangan, teu aya pantrangan. Bersolawat teu aya pantrangan. Coba di kondisi ayeuna upami aya persyaratan seperti yang tadi. Bagaimana beratnya seorang yang mau mencapai derajat iman musyahadah atau ini begitu berat. Para hadirin mujahid, mari kita kembali kepada tugas kita tadi. Kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Rasulullah. Yang hal ini andaikan kita tidak menemukan caranya untuk mengaplikasikan beribadah tersebut semacam apa beribadah supaya tugas kita sudah terselesaikan, sementara kita butuh hidup bermasyarakat, berkeluarga, dan banyak lain di lingkungan kita yang harus kita penuhi. Maka inilah simple, kita lakukan semua yang harus kita lakukan dan bermanfaat. Selagi hal tersebut memberi manfaat bagi kita ataupun bagi orang lain, lakukanlah dengan meniati lillah. Lalu lillahi ta'ala inilah yang harus terus upayakan supaya kita betul-betul bagaimana konsep lillahi ta'ala yang betul-betul menjadi karena Allah, bukan karena selain Allah. Karena jika karena selain Allah, itulah syirik namanya. Jika kita ada perbuatan, ada perkataan, ada sesuatu yang kita lakukan dalam 24 jam itu tidak menjadikan nilai untuk ibadah kepada Allah, maka itulah kesyirikan. Karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Kalau syirik jari, ya
mudah untuk mendeteksinya. Tapi syirik khafi inilah yang sulit mendeteksinya karena sangat detil atau sangat tidak kelihatan bahwa itu adalah syirik. Sedangkan sudah paten, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Maka berbentuklah di sini ada metode, yaitu kita dengan wasilah makmur ibadah di Rasulullah sallallahu untuk kita bisa mencapai hal tersebut, melaksanakan tugas-tugas kita untuk beribadah kepada Allah sampai sini. Jika tidak ada yang menuntut kita, jika tidak ada yang kita ikuti, inilah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kepastian bahwa yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, inilah kita telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah yang Maha Welas, Wahab, yang Maha Welas Asih, anunya itu. Ternyata Allah memberikan pertolongan kepada saya, Allah. Kita dipertemukan dengan amalan salat ya para ibu dan wahiyah datang. Kita harus mencari. Wahiyah datang ke pangkuan kita yang tidak harus kita mencari. Kalau kita ingat ke belakang, bagaimana ketika awal kita menerima amalan suatu hadiah dari seseorang, antara ragu, antara takut, rasa siring, rasa hayal, sampai orang biasa menempuh amal apapun dan betul-betul dugika wangkit aina kurang sadaya. Inilah anugerah betul-betul fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi atana bil wadiyyah. Bersyukur kita haturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah untuk jalan kesadaran menuju ilahi bi fadli Rabbina subhanahu wa ta'ala. Anugerah Allah tanpa kita mencari. Dan inilah yang pasti, yang tidak diragukan, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta, buruh yang tidak pernah meminta hasil dari kerja. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pekerjaan. Berapa kita beli lembaran suatu yang kita terima? Berapa kita mengeluarkan uang untuk datang ke seseorang untuk curhat? Dalam problem kita bawa satu lembar bacaan ataupun setengah lembar bacaan, kita memberikan uang walau hanya sedikit, kita berikan uang kepada mereka yang kita datangi. Salawatlah dia datang ke pangkuan kita, tidak pernah kita beli dengan uang spesial. Tapi manfaat barokahnya bisa dirasakan yang luar biasa. Kita mau dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada lagi yang lebih nikmat, lebih
tinggi ketimbang menemukan atau mencapai mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun surga tempat yang penuh kenikmatan, tapi jika dibanding dengan mendapatkan keridhaan Allah, itulah yang tidak ada lagi di atasnya. Ini sudah diberi, tertulis dengan dijamin, dengan tertulis dalam lembaran berfaedah untuk ma'rifat billahi wa rasulihi. Bukankah hal ini yang paling berharga? Ataupun kita masih tetap merasa berharga selain ma'rifat billah? Apakah kita menganggap bahwa yang paling berharga adalah kendaraan mewah ataupun bangunannya megah, ataupun pangkat ataupun yang lainnya? Hanya kita baru menyicipi saja. Daripada yang kita baca amal sahih dia sudah terasa bagaimana lapangnya dada kita, bagaimana diberi ketenangan jiwa. Dan sekarang ini anugerah besar. Sekarang kita di sini berkumpul di wilayah Kecamatan Jatinagara yang bertempat di Blok Pasir Bangun. Di sini sudah ada pengamal. Di sini sudah ada orang yang berjuang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyampaikannya bukan orang yang tahu dari Al-Quran dan hadis. Hanya orang biasa yang tidak ada harga di mata umumnya masyarakat, yang dianggap sampah di pandangan mata masyarakat. Dia menyampaikan kepada seseorang yang ada di sini, inilah lembaran sholawat, lalu diteliti dan lalu dibaca, lalu dirasakan. Akhirnya sampai estafet amal solahiyah ini dari 1, 2 sampai seterusnya, dan langsung di keluarganya, mulai dari pemimpin rumah tangga seorang suami, terus istrinya, terus anak. Ini yang sangat Allah Subhanahu. Lebih pada saat ini para hadirin, coba kita semua, kapan kita tampil di podium untuk berbicara di depan umum? Sekarang kita diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk belajar berbicara di depan umum, untuk berbicara di depan jamaah. Sementara kita sebelumnya paling kita hanya diperintah oleh atasan kita untuk melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik. Tapi di sini perjuangan kesadaran kita diangkat, diberi kesempatan untuk naik ke podium barisan, untuk kita menyampaikan apa yang kita mampu. Ternyata kita diberi kemampuan oleh Allah SWT. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisyafaati Allah siada zaman. Dia dibuka lebar-lebar. Orang yang menjadi hina akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Orang yang bodoh akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Bagaimana dengan orang pintar jika tidak kembali kepada Allah SWT? Ini yang paling khawatir. Sementara saat ini orang-orang bodoh kebingungan berada di sebab. Harus kemana mereka mencari orang-orang yang patut diikuti? Sementara orang-orang alimnya sudah lari dari kebenaran, sudah jauh dari kesadaran kepada Allah SWT. Mereka hanya mencari pamor diri, mereka hanya pamit dengan ilmunya, mereka hanya saling hujat satu sama lain. Orang bodoh ini celaka berat.
Beruntung orang yang menemukan kesadaran kepada Allah SWT, menemukan guru kami yang mengajak sadar kepada Allah SWT. Untuk itu mari kita tanamkan rasa syukur kita karena kita sudah dikenalkan oleh Allah untuk muka Allah. Bagi kejaman di bawah ya, bertemu kaum ini sudah dipanggil pada Allah. Dan bertemu kaum ini kesulitan pikiran. Dan juga beliau juga mengikut sertakan para awan-awan yang ingin membantu semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Yang ada di daerah dimanapun berada, mereka ikut serta untuk bersama-sama menggiringkan umat masyarakat untuk sadar kembali pada Rasulullah. Mari kita tanamkan rasa syukur pada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mohon maaf pada pengamalan berapa lama kita dibimbing oleh Nahdlatul Mukarram itu. Berapa kali kita mendengarkan fatwa amalan beliau Nahdlatul Mukarram. Beliau mengajak, membimbing kita semua dimanapun berada, kapanpun kita tidak pernah merasa bosan. Mohon bantuan. Sementara apa yang telah kita persembahkan untuk beliau Nahdlatul Mukarram begitu. Hartalah yang akan kita berikan kepada beliau. Beliau sudah tidak butuh harta, beliau sudah meninggalkan. Lalu apa yang akan kita persembahkan kepada beliau? Oh, beliau tidak mengharapkan apa-apa melainkan perjuangan ini untuk sadar umat. Ayo, diperjuangkan, sampaikanlah kesadaran ini kepada ilmu kesadarannya, atau perjuangkanlah kesadaran ini sampai kepada umat masyarakat, karena tidak akan lama lagi. Ini akan tahu sendiri nanti bagaimana setelah alam ini, alam yang akan kita lalui. Apakah kita termasuk orang yang masuk kepada perahu ketika waktu zaman Nabi Nuh terjadi banjir sedunia? Mereka hanya melecehkan ketika Nabi Nuh diperintah untuk membuat perahu di atas gunung. Mereka malah mengetawakan, masa ada perahu di atas gunung. Mereka mentertawakan, mereka mengejeknya, mereka menghinanya. Mereka tidak tahu bagaimana yang akan terjadi kemudian hari. Ternyata terjawablah ketika terjadi banjir. Maka hanya 80 orang yang dapat selamat dari seluruh dunia. Kasihan jika mereka menganggap bahwa kesadaran ini adalah anggapan yang lain-lain. Padahal ini adalah ilmu yang akan menghantarkan kita sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah rasa kasihan dalam diri jiwa kita kepada mereka, ataupun kita sendiri tidak merasa bahwa kita ini akan mendapatkan keselamatan? Kita tidak mengharapkan yang dengan sepenuh hati untuk bisa selamat ada di dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan tidak akan
diabadikan di dalam Al-Quran cerita Nabi Nuh alaihissalam, melainkan ada yang akan terjadi di kemudian hari. Entah bagaimana bentuk musibahnya, entah bagaimana bentuk perahunya, yang jelas itu akan terjadi. Coba kita lihat pada saat ini bagaimana kondisi di tempat-tempat yang terjadi banjir, longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Apakah kita tinggal diam melihat hal tersebut? Apa kita hanya merasa puas hal tersebut terjadi pada orang lain? Jangan-jangan kita tidak mendoakan mereka, ini juga akan menimpa kepada kita semua. Lalu siapa yang selalu memohon untuk keberkahan untuk seluruh alam ini, jika tidak ada yang betul-betul mendoakan Allahumma barik lima khalaqta, ya Allah berkahi apa yang telah Engkau ciptakan, udaranya, airnya, tanahnya, apinya, dan lain sebagainya. Ini bagaimana keberadaan dunia ini, tentunya tidak akan kita menyaksikan apa yang kita saksikan sekarang. Andaikan kita lalai ini, terlalu banyak yang tidak sadarnya ketimbang orang yang sadar. Mungkin ada pantasnya jika Allah memberikan musibah yang lebih dahsyat, yang lebih dahsyat atau yang lebih parah daripada yang ini. Tapi kita tetap optimis dan kita tetap semangat. Untuk itu, mari pada saat ini kita sekali lagi merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapatkan yaitu amalan yang menuju untuk kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin semuanya, sekali lagi kita mohon kita diberi istiqomah, diberi peningkatan, dan kita bisa mempersembahkan yang lebih baik kepada beliau. Mari sampai dan hati karom, dan melihat kita yang jaya, yaitu kita dapat berjuang untuk kesalahan umat kepada Allah SWT. Mari kita bersama-sama dengan ikhwanillah billah ya Rasulullah. Allahumma ya Allah ya
Terakhir, nanti mohon bersama ketua PW sama pada Tilaga berupaya untuk bisa terselenggaranya acara ini dengan betul-betul serius menanggapi atau menginginkan perjanjian yang dapat terjadi. Dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran personil kabupaten yang telah merasa bertanggung jawab untuk membimbingnya, mengarahkannya, dan lain sebagainya melakukan. Dan ini adalah menunjukkan keseriusan kita dan kita optimis ke depan kita semakin semangat dan semakin kita dapat diberi peningkatan dohir wa segala sanes kantun ka lepatan kita hapunten sayangna sanes kantun pesan hapunten daida jasa Allah alaihi wasallam bicara ayo kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam Gausi ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikannya terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Wan Hasandi, teriring doa jazakumullahu khairan wa sa'adati dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup bersama dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Dengan kesungguhan hati, mari kita seluruh umat masyarakat supaya cepat-cepat berbondong dan sadar berfirman Allah wa Rasulih sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Tangan kanan menimpa tangan kiri, hati khusyuk kita bersama-sama suara kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adab lahir batin yang terbaik. Al-Fatihah. Ya Ya kan aku. Hadirin hadirat dimohon untuk duduk. Selesai sudah acara yang mulia pada malam hari ini. Sebagai penata acara, segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن الغوث هذا الزمان رضي الله عنه النظر والبركة والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.